Menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah. Pemimpin membutuhkan kegigihan, ambisi, serta tekad yang tulus untuk mengabdikan diri. Menjadi pemimpin bukan hanya sekedar memerintah orang lain, tetapi juga bagaimana kita bisa bermanfaat serta menumbuhkan semangat bagi orang lain. Saya Syafatul Fikri, Saya Fira Zafir, and this is our story. Nah, jadi awal mula cerita gue itu waktu gue kelas 11 SMA. Waktu gue ditunjuk sebagai calon kandidat ketua eskul musik. Nah, mulai dari situ gue mulai menyusun tuh kayak program kerja inovasi, visi misi, terus juga mengevaluasi kepengurusan sebelumnya supaya di kepengurusan gue itu nantinya akan berjalan secara efektif, terus juga program kerja yang gue buat itu bisa bermanfaat bagi seluruh anggota. Selanjutnya, setelah gue menyusun program kerja dan visi misi, gue itu harus menjalani debat calon ketua eskul dulu tuh. Nantinya gue bakal didebatin dengan dua calon selain gue, dan dari situ para anggota tuh bisa melihat kayak program kerja gue tuh menarik kah untuk mereka, apakah relevan untuk organisasi gue selanjutnya. Nah, setelah itu alhamdulillahnya gue menang nih pada pemilihan. Pada saat itu gue menang suara dan akhirnya terpilih sebagai calon ketua eskul. Nah, setelah gue terpilih dari debat itu, gue tuh harus menjalani rangkaian LDK dulu nih selama 3 bulan bersama ketua eskul yang lain juga. Nah, tentunya selama 3 bulan itu tuh menurut gue agak pressure ya, karena gue tuh harus mengimbangi akademik, terus juga gue harus menjalani rangkaian LDK tersebut. Tapi alhamdulillahnya itu semua tuh bisa gue lewatin, dan akhirnya gue bisa diresmikan sebagai ketua eskul periode 2023 sampai 2024. Nah, kalau tadi itu kan cerita gue nih bagaimana gue bisa menjadi seorang pemimpin. Kalau cerita lu gimana sih, Fik? Nah, mungkin ada kesamaan ya. Karena Fresh itu bagaimana menjadi seorang pemimpin di organisasi ekskul, sedangkan gue itu di organisasi masyarakat, yaitu wakil ketua Karang Taruna. Awalnya itu gue tuh mencoba untuk mencalonkan diri sebagai wakil ketua Karang Taruna karena ingin mencoba hal yang baru di organisasi tersebut, dan juga dari dorongan teman-teman gue saat itu. Akhirnya gue itu mencoba menjadi wakil ketua Karang Taruna dan menjabat. Pada saat itu gue itu pesimis karena takut tidak bisa menjalankan sistem-sistem yang baik, dan juga pemimpin itu kan harus bertanggung jawab. Betul. Dan itu juga gue itu mungkin agak pesimis di hal itu. Nah, pada saat gue menjabat pada masa itu banyak banget tantangan yang gue hadapin, yaitu anggota yang sering miskom, terus banyak anggota yang sulit menjalankan tugas-tugasnya. Nah, gue sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas semua itu, gue itu agar bisa menghandle miskom tersebut, yaitu sering-sering bermusyawarah pada saat selesai agenda, terutama pada saat agenda besar itu 17 Agustus tuh. Waktu itu gue habis 17 Agustus tuh gue adanya evaluasi diri, bagaimana kita tidak bisa miskom dan bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. Nah, dari hasil bermusyawarah itu, gue itu punya hasil tuh di situ, Ras. Bisa jadi semua anggota itu tidak ada miskom lagi dan bisa menjalankan visi misi dan tugas masing-masing. Nah, Ras, ternyata pada akhir jabatan gua tuh banyak membawa perubahan pada organisasi tersebut. Menarik juga ya, Fik, cerita lu. Ternyata kita punya banyak kesamaan nih soal membangun jiwa kepemimpinan di diri kita. Betul, Ras. Dari kisah kami menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memerintah, tetapi tentang mendengarkan, beradaptasi, dan menghadapi tantangan bersama. Dari ruang musik hingga lingkungan masyarakat, kami belajar bahwa menjadi pemimpin berarti menjadi teladan. Bukan karena jabatan, tapi karena tanggung jawab dan keikhlasan untuk berproses. And thank you for watching our story. And have a great day.